Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi teman-teman, hari ini aku sudah janjian sama salah satu teman aku. Dia merupakan aktivis lembaga kemanusiaan. So, nanti kita akan bahas tentang kegiatan dia seperti apa. Jadi buat kalian yang suka kegiatan kemanusiaan, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, oke? Nah teman-teman, hari ini aku sudah sama teman aku, namanya Kak Amalia. Kalian bisa panggil dia Kak Lia. Untuk mungkin bisa mengenal lebih dekat lagi, Kak Lia bisa kenalkan diri. Hai teman-teman, perkenalkan, biasanya sih manggilnya Lia ya. Kalian boleh panggil aku Kak Lia. Aku dari Demak ya. Mungkin kalau yang tahu Demak itu terkenalnya dengan Kota Wali. Boleh ya kalau pas lewat mampir aja dulu Kak ya. Boleh banget. Oke Kak Lia. Jadi aku dengan Kak Lia kesini tuh tertarik banget sama kegiatan Lia. Sebenarnya kegiatan apa sih yang Kak Lia eksekusi? Awal kita sudah pernah dulu ya. Aku udah lumayan lama terjun di relawan kemanusiaan. Jadi ada beberapa organisasi yang memang tak ikutin untuk itu gitu ya. Sebenarnya awalnya sih suka ya, suka kok kayaknya jiwa penolongku itu itu harus kita kan kalau melihat orang lain itu mungkin di sekitar kita aja lah, kadang mungkin bantuan atau apa butuh bantuan dalam artian hidupnya mungkin masih kekurangan kayak gitu ya, sampai di situasi bencana. Makanya mulailah tertarik di bidang relawan kemanusiaan. Dulunya sih relawan aja kan, relawan aja. Jadi waktu kuliah itu udah ikut relawan namanya Ziswa. Mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau lembaga amal, zakat gitu toh, kan ada banyak ya di masyarakat. Ada mohon maaf Pak sebutin nggak apa-apa ya, Lazis, mungkin Lazismu, atau di Lazis Jateng, atau mungkin ada IZI ya kalau nggak salah, inisiatif zakat kalau nggak salah ya. Terus ada juga mungkin lembaga lain seperti Aksi Cepat Tanggap atau yang lainnya, itu sejenisnya itu. Dulu aku ikut relawan aja untuk setiap Ramadan nih, biasanya kan ada pengumpulan zakat. Zakat infak sedekah itu aku minta formnya, nanti aku jadi relawan mereka dari mana aja, jadi tidak terpatok di satu organisasi. Mana yang bisa kita ikutin ya udah kita ikut bantu aja. Awalnya dari situ, lama-lama mulailah terjun serius di dunia relawan kemanusiaan. Kalau waktu itu masih umur 20-an, sekarang sudah seperempat abad. Ya itu mulai sekitar umur 20-an sudah ikut 2012-2013 dulu waktu masih di kampus kan. Nah kalau di kampus kan jiwa-jiwa kita masih nyari semangatnya gitu ya kan pasti juga kan gitu ya. Kalau di kampus pasti mencari sesuatu yang memang kita suka. Nah kendalanya yaitu bisa kenal sama teman-teman di lembaga ambil zakat, kemudian aku jadi relawan, bukan staff ya, tidak dibayar, karena memang relawan itu rela ya, kerelaan gitu ya, untuk niatnya semata-mata bantu aja. Kalau yang organisasi yang saat ini Kak Lia ikutin itu apa sih? Kalau saat ini aku fokus di benar-benar relawan lebih ke kemanusiaannya, bisa ke bencana langsung ya. Salah satunya itu di Aksi Cepat Tanggap. Kalau teman-teman tahu ACT ya, betul ACT, boleh cek Instagram maupun di YouTube-nya ACT.id, itu bisa lihat kegiatan-kegiatan organisasi kemanusiaan. Itu lembaga kemanusiaan resmi yang Kak. Dan aku senangnya kalau di sana kita tidak hanya bantu di nasional di Indonesia aja, tapi kita bisa bantu teman-teman yang di luar negeri, misalnya betul di daerah konflik seperti Palestina, Suriah, kemudian kemarin juga sempat ada Rohingya ya waktu itu. Nah kita bisa loh ternyata bantu sampai di luar negeri. Apalagi kalau kita sesama muslim, tentu kalau ada teman-teman muslim di luar sana membutuhkan bantuan kita, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu bagian dari tanggung jawab kita untuk sebisa mungkin membantu apapun bentuknya ya, bisa dari finansial ya, mungkin materialnya dari kita, atau mungkin dari tadi aku mungkin waktu itu tidak terlalu, masih belum bisa memberikan finansial atau material, maka yang bisa tak berikan tenaga. Aku
ikut bergerak untuk ayo teman-teman kita lebih peduli pada kondisi palusi. Dan yang terpenting juga karena di Indonesia itu banyak bencana juga ya, karena alamnya kan memang geografisnya Indonesia tuh luar biasa ya. Satu sisi memang mengandung keadaan alam yang luar biasa, sisi lain juga pasti ada konsekuensinya tadi jadi banyak bencana itu ya, dari gunung meletus, gempa bumi sampai tsunami waktu itu 2004 ya kalau saya di Aceh ya. Jadi ya dari situ memang Indonesia tuh butuh banyak relawan. Ya teman-teman ikut relawan gitu ya. Kalau kita ngomongin relawan tidak terbatas usia ya, mau muda, tua, mau anak-anak, kalau dia memang tergerak untuk jadi relawan itu sudah disebut relawan. Karena kita ngomongin relawan itu kalian bantu teman atau tetangga aja yang membutuhkan itu sudah bagian dari kalian jadi relawan gitu. Tapi untuk lingkup yang lebih besar lagi, kita lebih terorganisir untuk membantu. Salah satunya kan dari lembaga sosial itu dia bisa memberikan support yang lebih banyak dan yang dibutuhkan ketika di situasi bencana atau dalam bencana itu kan memang tidak hanya tenaga ya teman-teman ya, tidak hanya tenaga tapi logistik, kemudian medis. Nah itu lebih terorganisir ketika kita ikut di lembaga sosial. Teman-teman kalau mau terjun di bencana kita nggak bisa kalau kesana sendiri, nanti jatuhnya malah kita niatnya jadi relawan tapi malah ditolong. Jadi kita perlu juga mengupgrade diri kita untuk bisa jadi seorang relawan kemanusiaan yang boleh sebenarnya ya, boleh terjun di situasi bencana seperti itu. Dan kalaupun kita belum punya skill sampai ke situ, boleh nih kita jadi relawan yang seperti aku nih sekarang, karena kondisinya sudah bekerja dengan kesibukannya masing-masing tentu saja. Sekarang aku jadi pengurus salah satu lembaga relawannya ACT, namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Terus sebenarnya MRI nih kak. Iya, MRI itu wadahnya relawan. Kalau ACT-nya kan lembaga sosial, dia punya hak untuk menghimpun dana dan itu pun nanti diaudit sama lembaga audit nasional lah. Iya betul. Nah kalau ACT ini kayak relawan orang-orangnya yang nanti turun ke bawah. Oh, yang bisa buat ya betul, relawannya itu namanya MRI, diwadahi sama MRI, sedangkan lembaganya itu namanya ACT. Jadi kita di naungan yang sama gitu. Jadi yang mensupport pergerakan MRI ya dari ACT itu tadi, dan teman-teman dermawan yang ada di ACT. Karena kita di lembaga sosial besar itu sudah terorganisir ya. Dan lingkup paling bawah itu kita tentu saja namanya di MRI ini relawan, kita butuh orang-orang yang di desa-desa juga, butuh banget relawan yang di desa-desa. Karena di ACT itu kan tidak hanya untuk kebencanaan, tetapi kemanusiaan, lebih ke kita membantu doa yatim piatu, kemudian ada usaha mikro kecil yang mungkin butuh support dana usaha, itu juga bagian dari misi ACT. Ternyata aku baru tahu ketika aku sudah masuk. Akhirnya dulu juga ACT-nya hanya untuk bencana ya kak. Iya betul. Ternyata di ACT itu kalau kita sudah masuk ada banyak hal gitu. Iya betul, sasaran. Kalau kita nyebutnya di ACT itu penerima manfaat ya. Iya. Nah itu penerima manfaatnya itu ya ada banyak. Kita melihat sekarang adanya itu di desa itu tidak tepat sasaran. Nah makanya ACT ini berusaha untuk asesmen dari daerah paling kecil. Nah untuk asesmen itu kan kita butuh relawan yang ada di daerah itu. Nah aku nih salah satu relawan yang ada di Demak, dan kita yang relawan di Demak MRI daerah Demak ini itu nanti yang akan bantuin teman-teman ACT pusat untuk mencari tahu nih benar-benar ini enggak ya dibutuhkan oleh orang ini. Kita survei ya, survei langsung ke tempatnya, kita lihat, kita tanya tetangga-tetangganya, oh memang benar-benar membutuhkan. Makanya itu menjadi prioritas untuk dibantu seperti itu. Itu dari lingkup yang paling kecil, makanya kita butuh banyak relawan yang dari desa-desa. Nah boleh nih gabung nih, kebetulan aku pengurus pengurus MRI Demak. Boleh nanti kalau teman-teman berniat untuk gabung, cari aja di Instagramnya MRI Demak, cari aja, atau langsung ke ACT ID, itu bisa dicari di pendaftarannya, bisa. Nanti insya Allah diteruskan di daerahnya masing-masing. Kalau ACT tuh MRI-nya ada di daerah mana-mana. Iya betul. Alhamdulillah sudah ada beberapa kantor cabang yang, kalau dulu kan di Semarang ya pusatnya, Jakarta dan Semarang.
Tapi sekarang sudah ada beberapa daerah yang sudah ada kantor-kantornya. Ini di Demak belum nih Kak, ya Allah. Kapan kita berdoa ya semoga aja di Demak bisa ada kantor cabang ACT. Iya betul. Kan kamu kan sudah ikut ini ya sama gitu kan, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan banget buat kalian yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Ya memang mungkin nggak bisa dilupain semuanya ya, tapi paling nggak kan ada satu dua lah yang sampai sekarang benar-benar Pasti oh iya oke gitu. Ada nih pengalaman pertama terjun di bencana. Kalau nggak salah itu tahun 2014 Desember 2014. Waktu itu ada longsor di Jomblang Karangkobar kalau nggak salah di Banjarnegara. Ada satu dusun yang dia tertimbun longsoran dari bukit. Jadi posisinya ini bukit, desanya itu dusunnya ada di bawah bukit persis. Itu kejatuhan longsor satu dusun itu tertimbun semua. Itu pernah itu waktu itu masih kuliah kalau nggak salah ya 2014 aku masih kuliah. Sempet ditawarin jadi ayo mau nggak ikut gitu kan, tapi waktu itu ndelalah mobilnya itu sudah penuh Kak, jadi itu ikut komunitas gitu kan, karena nggak semuanya bisa ke sana, kita kan harus gabung di apa dulu gitu. Waktu itu sih ada tawaran dari teman itu kenalan, yuk mau nggak ikut ini gitu kan. Aku tuh lihat beritanya itu udah kayak aduh gitu kan, terus ditawarnya cuman ini ada tantangannya. Ternyata yang dikirim ke sana itu di bagian pemandian jenazah. Ya, jadi kita akan berhadapan langsung dengan korban yang kondisinya sudah meninggal. Dan waktu itu sudah hari, kalau nggak salah aku tuh hari terakhir, hari ke-56. Jadi kalau di situasi bencana seperti itu biasanya untuk jenazah itu kan ada evakuasi ya Kak ya, dari tim SAR. Nanti jenazahnya ditaruh di tempat pemandian, baru nanti dibawa ke keluarga atau nanti langsung dikuburkan di kuburan masal ya biasanya. Nah waktu itu delalah ditawari seperti itu makdek, karena pertama kalinya terjun kok kita malah dapatnya di situasi seperti itu. Wah enggak ya, nanti akan berhadapan dengan dia sudah meninggal kan gitu kan. Jasadnya kalau orang tertimbun longsor dan kondisinya waktu itu hujan, ya pasti tahu ya sudah itu dari kelima kalau nggak salah saya hadapin itu. Dan itu memang kondisinya luar biasa. Aku lihat dusunnya itu sudah ambrol, emang jaraknya agak jauh tapi kan kelihatan ya dari apa tuh namanya, dari kemahnya tim itu ke tempat bencana memang agak jauh, tapi karena di sana daerahnya tinggi kan jadi kelihatan bekasnya itu ya, reruntuhan. Benar-benar hanya ada beberapa atap rumah yang terlihat, yang lain itu sudah tertimbun semua. Kondisi terparah waktu itu aku ngalamin, jadi setiap evakuasi itu kan kondisinya badannya udah kayak gitu ya, dan belum gitu ya, mohon maaf ya. Dan bukan itu kan tertimbun air dan longsor, jadinya memang seperti itu kondisinya. Dan ada yang maaf belum terpisah hidupnya, karena kita di pemandian jenazah itu mau nggak mau harus berhadapan. Pertama kali nih Kak, pertama kali masuk, karena itu pakai APD semuanya ya, pakai APD lengkap, itu pakai lapis berlapis-lapis, karena kan sudah berapa hari itu baunya wah luar biasa gitu. Kalau teman-teman yang sudah pernah terjun di bencana pasti tahu itu. Alhamdulillah tidak berdarah-darah ya, aku nggak tahu kalau ngalamin yang berdarah lagi seperti apa gitu. Itu udah gelembung-gelembung, jadi beda banget dari jasad kita kalau pas masih utuh hidup kayak gitu kan, dengan yang sudah meninggal itu ternyata ya Allah, ternyata tuh kita nggak ada apa-apanya. Ternyata kalau sudah dicabut nyawa kita udah jasad kita tuh udah nggak ada apa-apanya, itu cuma benda gitu ternyata. Ya itu mungkin paling ini ya, paling berkesan itu karena itu berhadapan langsung dengan, dan itu pertama kali terjun dan harus berhadapan dengan korban yang sudah tertimbun selama 4 hari. Itu hari terakhir ada jenazah dimandikan. Jadi setelah hari ke-5 dan ke-6 setelah aku itu, jadi kalau ada jenazah ditemukan biasanya langsung dikafani kemudian langsung dikuburkan. Jadi waktu itu kita juga gantiannya relawan yang pemandian juga ikut melengkapi juga. Jadi hal berharga ya mungkin dari situ karena kita wanita tapi kita belajar dulu nih bagaimana cara yang tepat untuk melakukan jenazah, sholat
sholatnya, yang itu kan juga pemandiannya gimana, terus mengkafannya gimana, itu kita harus belajar juga. Itu pelajaran yang sangat berharga, pengalaman yang sampai saat ini masih berkesan. Dan waktu itu ada korban kejadian, korban selamat perempuan sekitar mungkin umur 30 tahunan, jadi baru punya 2 anak, dia lagi hamil besar, dan itu tuh tertimbun, dia rumahnya tuh agak di atas, tertimbun itu masih ada kerangka ininya rumahnya, dia tuh ditemukan sudah semalam di situ. Ada kejadiannya sore kalau nggak salah ya. Terus di tim evakuasinya itu datang sampai ke titik yang itu posisinya dia tertimbun 1 meter, jadi ini badan di bawah tertimbun. Alhamdulillah tidak tahu dia selamat, sedangkan seluruh keluarganya itu, suaminya, mertuanya, bapaknya, itu semuanya tertimbun. Alhamdulillah masih selamat, masih di dalam perut yang mungkin lemas, tapi alhamdulillah karena beliau selamat, alhamdulillah masih selamat. Jadi satu-satunya di keluarga itu yang selamat itu ibu itu, luar biasa. Pas Delala pas di sana itu kejadian seperti itu, mukjizat banget, karena aku tahu kondisinya itu benar-benar rumah itu sudah nggak ada, hanya beberapa atap rumah aja yang kelihatan ketinggian itu, dan salah satunya dia ditemukan di situ. Luar biasa, dari Allah yang keluarganya semuanya tertinggi, tapi beliau yang besar itu bisa selamat, luar biasa sekali. Kita lebih memaknai hidup kita ya, kalau lihat seperti itu tuh banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Jadi kalau mau benar-benar tahu menghargai diri kita, itu salah satunya bisa jadi. Untuk closing statement ya, kalian bisa memberikan pesan-pesan buat teman-teman kita di seluruh Indonesia. Apa ya, closing statement kayak gitu mau bisa ya. Nah, mungkin ini ya teman-teman, Indonesia saat ini kayaknya baik-baik saja, tapi kalau kita rasa-rasain kok ya kayaknya ada yang tidak baik-baik saja gitu ya. Masih kalau kita melihat ya secara umum di Indonesia, kebodohan masih ada di mana-mana. Terlihat dari remaja-remaja saat ini tuh masalahnya juga luar biasa gitu ya, dari semua bidang. Terus kemiskinan, kalau melihat di desa sendiri itu juga masih ada. Maksudnya kita melihat dari lingkup kita tinggal aja lah gitu, dari situ aja sudah terlihat bahwa di Demak sendiri itu masih banyak apa namanya kemiskinan, kemudian keterpurukan di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu misi kita ya, misi kita bareng-bareng sebagai sesama manusia untuk saling memanusiakan manusia ya. Kita bantu gitu untuk mereka, dan barangkali apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia saat ini itu mungkin buah dari salah satunya kezaliman siapa aja ya, bahkan mungkin di pemerintahan juga kezaliman iya, kemudian buah dari keserakahan kita, mungkin karena kita juga kikir, kurang bersedekah dengan banyak harta tuh kadang tidak semua orang rela untuk memberikan sebagian hartanya gitu ya. Padahal itu kalau di Islam kita punya kewajiban untuk membayar itu, salah satunya seperti zakat. Andai kata zakat itu berjalan dengan sangat baik, orang itu zakat itu kalau di Islam kan kayak orang pajak ya, kata-kata kayak pajak ya. Kalau itu dibayarkan dengan ikhlas tanpa tekanan, kalau pajak kan tekannya oleh pemerintah yang harus membayar gitu. Meskipun ya ada kriterianya mana yang harus membayar. Tapi kalau di Islam itu lebih ke kita sendiri, jadi kayak kesadaran, oh aku sudah punya harta sekian, aku harus menyelamatkan sekian. Itu bagian dari kesadaran kita, dan itu wujud dari penghambaan kita kepada Allah gitu. Kesadaran itu yang perlu dibangun untuk kita mungkin dari kezaliman kita mungkin ya, kita sendiri, kita balikkan ke diri sendiri saja. Itu membuat lingkungan sekitar kita juga masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Juga kan kalau Indonesia saat ini kayaknya sih baik-baik saja, kalau dirasa Anda bahagia sebenarnya kan ada sesuatu yang salah. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai individu dan sebagai manusia yang kita ayo bareng-bareng bersatu, menguatkan persatuan diri ya.
salah satunya adalah dari tadi kita menolong orang lain, membagi harapan orang lain di bidang relawan ini. Siapa aja boleh, dari tidak terpatok usia, tidak terpatok laki-laki perempuan gitu. Kalau kita niat membantu, niat menolong, insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah yang akan memudahkan urusan kita. Yang menjadi penekanan untuk itu ya. Barang siapa yang menolong urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain, insya Allah nanti Allah yang akan memudahkan urusan kita apapun itu. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, ayo bareng-bareng kita gerak untuk jadi relawan dari lingkup paling kecil mungkin di desa kita, atau mungkin teman-teman bisa ikut ke lembaga-lembaga kemanusiaan, PMI itu dari pemerintah ya, BPDB itu juga ada relawan juga di sana. Jadi mana yang ada di daerah itu, ayo dan kita segera memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya, dari mungkin tenaga atau material dari yang kita punya. Jadi itu ya kak ya, semangat untuk teman-teman di sana, selamat belajar, karena jadi relawan itu kayak belajar sepanjang masa ya. Kita bisa belajar banyak hal, nggak akan nyesel kalau kita mau belajar. Oke itu ya kak. Terima kasih juga kesempatannya jadi sama Kak Diken. Salam kenal juga ya Kak Diken ya. Maaf kalau tadi mungkin ada salah kata, ya maafkan. Iya. Sampai ketemu lagi.